Para sahabat terkasih, salam jumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-7. Sumber inspirasi kita pada hari Minggu ini adalah Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Saya mengajak kita untuk fokus pada dua pesan penting dari Injil Matius ini, dari ayat 38 dan 39 serta ayat 43 dan 44. Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dan dalam ayat 43, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Melalui dua pesan ini untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan dan perintah untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka, bukanlah sebuah pesan yang membuat kita toleran dengan ketidakadilan atau membiarkan kejahatan terjadi dalam kehidupan bersama. Itu tidak dimaksudkan oleh Yesus. Yang Yesus mau tekankan melalui dua pesannya ini adalah bahwa di hadapan ketidakadilan dan kejahatan, di hadapan orang yang berlaku tidak adil atau melakukan kejahatan terhadap kita sebagai murid Kristus, hendaknya kita menunjukkan bahwa kita berpusat pada Kristus dan ajarannya. Ajaran itu adalah ajaran untuk mengasihi. Ketika kita bereaksi secara tenang, baik, dan penuh pengampunan, serta bahkan mendoakan orang yang memusuhi kita atau yang berlaku jahat kepada kita, kita menunjukkan bahwa kita berpusat pada Kristus yang mengajarkan damai, cinta kasih, dan pengampunan. Apakah dengan itu kita membiarkan kejahatan terus terjadi? Tidak. Yesus memaksudkan supaya melalui semua reaksi baik, melalui semua tanggapan positif, bahkan melalui pengampunan, juga melalui kerelaan untuk mendoakan orang-orang yang berlaku jahat kepada kita, Yesus mau supaya orang yang berlaku tidak adil atau berbuat jahat kepada kita, setelah melihat apa tanggapan kita, di mana kita menunjukkan kasih dan pengampunan, hendaknya orang yang telah berlaku jahat atau berlaku tidak baik kepada kita berubah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini memang amat sulit dan itu berat untuk dilakukan. Tetapi di tengah kehidupan kita sudah banyak orang menunjukkan pengampunan, belas kasih, bahkan mendoakan musuh-musuh, mendoakan mereka yang berlaku tidak baik kepada kita atau kepada pribadi-pribadi. Paus Yohanes Paulus II tahun 1981 ditembak oleh ahli Aksa di lapangan Santo Petrus di Roma. Ia kemudian mengampuninya, dan setelah pengampunan itu, beberapa tahun kemudian, ahli Aksa bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang Paus Yohanes Paulus II adalah orang kudus, orang yang memiliki kasih yang besar, tetapi kita juga punya kasih yang sama, maka marilah kita berupaya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk
tidak membenci musuh, tetapi mengasihi dan mendoakan. Semoga Roh Kudus Allah membantu kita untuk dapat menghayati kasih yang sempurna seperti Allah itu yang mengasihi kita dengan kasih sempurna melalui Kristus. Demikianlah usaha kita dari hari ke hari untuk makin serupa dengan kasih Kristus. Tuhan memberkatimu. Amin.